Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kawan-kawan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya akan update untuk analisa GBP USD. Saya akan mulai dari time frame H1 karena kemarin kita sudah bahas, kalau tidak salah di video saya sebelumnya, kita sudah bahas poster link itu kemana arahnya secara daily H4. Nah, kita udah tahu arahnya. Nah, sekarang kita akan update. Nah, sebenarnya kemana market ini akan bergerak. Oke, kita langsung saja ke TKP. Check it out. Check it out, Bang. Check it out, Bang. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke poster link USD dan saya coba gambarkan kembali untuk H4-nya. Oke, ini udah saya gambarkan kemarin. Di sini ada gelombang ABC, terlihat di sini formasinya adalah formasi flat ya, 3535 ABC. Walaupun proyeksi saya kemarin itu ini ada pola apa namanya flat ya, 335 ternyata meleset karena kenaikannya kemarin terlalu tinggi sampai ke area demand supply di sini. Oke, di sini perlu kawan-kawan tandai ya area supply and demand-nya. Kita bisa ambil contoh ini udah karena ini udah disentuh lah harga jadi udah nggak fresh. Kita cari yang fresh ini yang fresh ya. Berarti ini area supply and demand yang fresh. Oke. Ini area supply and demand yang fresh ya. Oke. Di sini juga ada ya area supply and demand di sini udah tidak fresh ya. Kita tidak perlu tandai kalau sudah tidak fresh ya. Nah, di sini ada yang fresh masih ya, sini. Oke, harga sekarang tertahan di area sini. Nah, sekarang kita akan cocokkan dengan indikator. Indikator yang saya ini adalah AWS sama oscillator ya. Nah, ini untuk melihat tren atau gelombangnya supaya lebih presisi. Oke. Nah, kita lihat di sini gelombang A, B, C. Jadi di sini sudah terjadi divergen ya. Terjadi divergen di sini. Di sini sudah terjadi divergen. Oke. Nah, ini pertanda bahwa gelombangnya sudah berakhir. Ya. A, B, C. Nah, sekarang yang naiknya adalah gelombang 1 di sini. Ini gelombang 1. Nah, karena ini kelihatan di sini momentum bayarnya sudah cukup kuat ya. Momentum bayarnya sudah cukup kuat. Oke. Tinggal kita menunggu sekarang adalah hidden divergennya. Hidden divergen biasanya pertanda akhir gelombang 4 sebenarnya. Tapi karena ini formasi gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini baru gelombang 1 di sini. Kalau kita naik ke time frame besar, ya misalkan di daily, nah itu ketahuan bahwa shadow-nya ini baru gelombang 1 nih. Ya, sekarang mau ke gelombang 2. Oke, sekarang kita kembali ke H4. Oke, ini berarti gelombang 1. Makanya kalau melihat MACD atau AO ini pada time frame besar, itu kan lebih jelas arah gelombangnya. Tapi ketika berada di time frame kecil seperti ini, untuk menentukan gelombang satunya, karena dia merupakan resisten tertinggi daripada AO, jadi sebelumnya pasti akan terjadi yang namanya konvergen atau momentum buyer. Oke, sekarang saya kecilin ke bawah. Oke. Nah ini ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang mau ke gelombang 2, pembentukan gelombang 2. Nah ini yang harus kita explore datanya di time frame H1. Oke, sekarang kita lihat di time frame H1 seperti ini. Nah kita lihat sebelah sini juga, ini gelombang 1 ya. Ini di dalamnya ada 5 gelombang, yang tadi nggak kelihatan kalau di time frame 4. Ini kelihatan ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita lihat terakhirnya aja. Yang terakhir di sini. Terbesar. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke, lupa satu lagi. Pintu marketnya kita lihat dulu pintu marketnya.
Ya, pintu marketnya di sini udah terbuka ya, kawan-kawan. Pintu marketnya ngambil yang ini, yang paling rendah shadow bodinya itu yang tengah ini. Nih, berarti pintu market H4 ini adalah di sini pintu bayarnya. Jadi dia break candle yang ini. Nah, kita tarik Fibo-nya adalah dari body ini ke shadow paling rendah. Nah, shadow paling rendah itu shadow yang ini. Oke. Sekarang berada di TP2. Peluangnya kemungkinan besar akan menuju ke TP3 ya. Oke. Sekarang kita turunkan ininya di time frame H1. Oke, nah ini dia. Nah, kita kalau melihat di sini, pintu sellernya ada di sini ya. Ini pintu sellernya terbuka di sini. Oke, ini shadow body marketnya yang ini kita ambil. Oke. Oke, TP3-nya ada di sini. Ya, pas di sini. Ini kalau kita menggunakan Fibo Musang ya. Nah, oke, sekarang kita akan menghitung gelombang ini. Saya mundur ke sini. Oke, sekarang kita hitung gelombangnya. Ini gelombang di time frame H1 ini jelas ya. Ini gelombang 1. Maaf. Gelombang 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, ini paling rendah ini ya. Ini A, B, C. Nah, jadi formasi gelombangnya adalah, kan ini gelombang koreksi ABC. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan. Kita lihat sini sebentar, ada TAO-nya. Nah ini. Ini terjadi konvergen, ya, terjadi konvergen di sini. Ya. Tapi ini gelombang satunya di sini 2, di sini 3. Ya, tapi ini gelombangnya belum selesai. Karena apa? Di sini terjadi divergen di sini. Terjadi divergen. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat data AO-nya ini, data gelombangnya ini terjadi formasi 333. Ya. Kita bisa lihat di gelombang C ini formasinya adalah 333. 1, 2, 3. Naiknya 1, 2, 3. Turunnya 1, 2, 3. Sekarang naik lagi 1, 2, 3. Nah, kalau kita melihat formasi gelombang seperti ini menandakan pola market. Nah, makanya di sini walaupun terjadi divergen di sini, ini tidak valid karena formasi gelombangnya ini tidak menunjukkan formasi dia akan naik ya. Karena masih terjadi formasi 333. Nah, formasi 33 ini 1 2, nah kemungkinan seperti ini. Formasi 33 ini adalah formasi ending diagonal daripada gelombang C. Jadi kalau dilihat di sini antar gelombang A, B, C, C-nya ini adalah 5 gelombang tetapi dengan membentuk formasi ending diagonal. Jadi sebenarnya formasi gelombang 2 ini gelombang 2 ini A, B, C ini ya adalah formasi gelombang zigzag ya 5 3 5. Cuman di gelombang C-nya itu ada formasi ending diagonal. Oke, ini kalau kita tarik kan seperti ini. Oke. A, B, C. Nah, kalau kita sejajarkan seperti itu, ini kalau kita perkecil ininya, nah akan seperti ini. Ya, kalau kita lihat dia satu ya. Nah, kemana market ini akan bergerak? Nah, ini dia masalahnya nih. Ya, di sini ada 2 area yang akan dituju oleh harga. Yang pertama itu adalah area swap zone. Ya, ini support ada 2, retest di sini. Nah, ini masih fresh, sangat fresh. Yang ketiga adalah area demand yang juga ini fresh. Ya, akan dituju oleh harga gelombang 2 ini.
Artinya ini akan menjadi akhir daripada gelombang C. Ya, jadi ini adalah merupakan gelombang C. Apakah dia akan berakhir di area swap zone ini? Oke, atau enggak? Atau dia akan terjun bebas? Kalau terjun bebas berarti ini bukan gelombang satu. Ya, ABC berarti ini. ABC. Ya, berarti seandainya ini memang bukan gelombang 1-2, nah makanya kita akan kembali kepada format yang pertama. Ya, kawan-kawan bisa lihat analisa saya yang sebelumnya. Ini berarti formasi flat 3-3-5. Ini 1-2-3-4-5 jadi gelombang C di sini. Otomatis 1-2-3. Nah, ini akan mengakhir gelombang 3. Berarti gelombang 3-nya diagonal triangle. Baru dia akan naik, kemudian dia akan turun kembali. Nah, kalau kita mengikuti format yang pertama. Tetapi kalau dilihat dari data AO tadi yang di H1 ini, H4 ini sudah terjadi divergen. Artinya ini gelombang 1-2. Apalagi kalau lihat data AO di daily, ini merupakan lembah gelombang 1. Artinya kalau seandainya ini kalau kita mengikuti analisa yang pertama, 1-2-3 4-nya masih turun ke sini, sementara ini data AO-nya udah menunjukkan kekuatan bayarnya cukup kuat. Ya. Jadi secara data ini gelombang 1-2 secara data. Dan ini sangat didukung oleh data AO-nya. Oke, sekarang kita coba lirik di M15 ya. Ini saya buang data AO-nya. Oke, nah ini dia. Nah, sekarang kita lihat di data AO-nya ini. Oh, maaf, kita lihat dulu pintu bayarnya. Pintu bayar di H4 ini, H1 ini memang ada dalam bentuk dominan break ya, dominan break. Oke, dominan breaknya dia break pada candle yang ini ya. Jadi kalau kita tarik Fibo musangnya, nah dia berada di TP1. Habis ya secara ini berada di TP1. Sementara di sini ada area supply di sini ya, yang tidak tersentuh oleh harga. Oke. Nah, sekarang kita coba turun ke H4, M15. Turun ke M15. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di M15 ini, data supply-nya ada di sini, ya. Data supply-nya ada di sini. Nah, harga kemarin tertahan di area supply ini, yang kecil ini, candle kecil nih. Ya, makanya kemarin saya langsung open sell. Padahal saya udah open sell di sini. Tadi perkiraan saya 1, 2, 3, 4, 5 dia turun. Ternyata dia turun sebentar naik. Jadi ternyata ABC. Nah, makanya saya memperhitungkan kembali gelombangnya kemarin itu, saya berpikir 1, 2, 3, 4, 5 selesai di sini. Ya, ternyata naiknya ini hanya menguntung gelombang 3. Makanya kemarin saya berani sell karena melihat data indikator AO-nya itu menunjukkan sellernya kuat. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada area supply di sini. Oke, ini saya hapus saja. Nah, area supply yang ada di sini juga ada area demand-nya di sini. Masih cukup fresh area demand-nya. Di sini juga ada area demand-nya. Ya. Nah, secara gelombang, karena ini adalah gelombang 3-3-3, ABC, ABC, nah otomatis ini merupakan gelombang ABC. A, nah kita lihat di sini formasinya ada 5 gelombang. Ya. Formasi yang turun ini 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Ya. Nah, di sini ada area demand, ya. Di sini ada area demand. Ini ya. Harga tertahan di sini. Berarti terdekat adalah ini harga akan turun ke sini, terdekat. Oke. Nah, secara umum sebenarnya kalau dilihat tren ini kita kembali ke H1 ya.
kembali ke 1 bahwa ini adalah pembentukan gelombang 2 atau di H4. Jelas ya. Oke. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba hold untuk posisi sell ini. Nah, kemarin saya ambil karena ada posisi supply, karena ada area supply di sini. Nah, ini saya sell berikutnya juga karena ada sell area supply di sini. Nah, kemarin saya lupa melihat kalau ini adalah area supply sudah tidak fresh. Oke. Makanya perlu kejelian kita menganalisa market. Jadi kita cari supply itu ya atau demand itu yang masih fresh ya, yang masih fresh. Oke, ini juga masih fresh, cukup fresh. Nah, kita lihat nanti ya, akan menuju ke sini atau tidak. Jadi tetap bahwa ini adalah pola ending diagonal ya. Kalau kita lihat di sini ya akan menuju ke sini. Ya, mudah-mudahan seperti itu besok ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat analisa Euro GBP USD hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.